Sahabat info hari ini, saya akan mengajak Anda untuk bersama-sama menyaksikan keanekaragaman dunia melalui informasi terbaru. Jangan lupa tekan tombol langganan dan lonceng notifikasi, supaya Anda tidak ketinggalan kabar seru berikutnya. Indonesia bakal jadi negara adidaya. 6 negara besar yang sudah memprediksi era kemajuan Indonesia. Komunitas musik Indonesia semakin menonjol di berbagai bidang, termasuk ekonomi, militer, teknologi, transportasi, infrastruktur, dan olahraga. Ini dianggap sebagai era kebangkitan Indonesia oleh dunia luar. Namun, banyak negara rival dan sahabat yang secara rahasia mengamati kemajuan yang kita alami. Mereka menyadari bahwa Indonesia sedang berusaha merebut kembali posisinya sebagai negara besar. Vietnam, negara ambisius di Asia Tenggara, secara terbuka menantang Indonesia untuk berkompetisi. Namun, ketika Indonesia semakin bangkit, Vietnam mulai merasakan getaran yang berbeda. Mereka mulai mendukung Indonesia dan berusaha menjalin kerjasama. China juga menunjukkan minat pada Indonesia, melihat potensi negara ini sebagai mitra yang handal di masa depan. Jepang, yang sudah lama memprediksi kebangkitan Indonesia, kembali menjalin hubungan dengan Indonesia untuk meningkatkan perekonomiannya. Amerika, sebagai negara polis dunia, mulai membuka diri pada Indonesia. Mereka menyadari bahwa strategi lama mereka tidak lagi berlaku di era globalisasi. Uni Eropa, meskipun pada awalnya tidak terlalu memperhatikan Indonesia, kini mulai mengakui kemajuannya. Australia, sebagai tetangga dekat, semakin intensif menjalin kerjasama dengan Indonesia. Masih banyak negara lain seperti Singapura, Filipina, Thailand, dan Uni Emirat Arab yang juga menyadari dan menaruh perhatian pada kemajuan Indonesia. Dengan momentum yang sedang dialami, penting untuk menjaga konsistensi dan terus berkontribusi pada perdamaian dunia. Semoga ke depannya, Indonesia dapat mencapai cita-cita sebagai negara adil, makmur, dan sejahtera. Indonesia berpeluang jadi negara 5 besar kekuatan ekonomi dunia. Indonesia saat ini mempunyai peluang besar untuk meraih Indonesia Emas 2045, meraih posisi menjadi negara 5 besar kekuatan ekonomi dunia. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka 2 buah peluang besar yakni bonus demografi yang akan mencapai puncak di tahun 2030 dan international trust yang dimiliki Indonesia saat ini harus mampu dimanfaatkan. Bonus demografi yang akan mencapai puncak di tahun 2030 adalah peluang besar kita untuk meraih Indonesia Emas 2045. 68% adalah penduduk usia produktif. Disinilah kunci peningkatan produktivitas nasional kita. Terkait international trust yang dimiliki Indonesia saat ini, Presiden Jokowi mengungkapkan, kepercayaan yang dibangun bukan sekadar melalui gimmick dan retorika semata, melainkan melalui peran dan bukti nyata keberanian Indonesia dalam bersikap. Seperti momentum presidensi Indonesia di G20, keketuaan Indonesia di ASEAN, konsistensi Indonesia dalam menjunjung HAM, kemanusiaan, dan kesetaraan, serta kesuksesan Indonesia menghadapi krisis dunia 3 tahun terakhir ini, yang telah mendongkrak dan menempatkan Indonesia kembali dalam peta percaturan dunia. Selain itu, di tengah kondisi dunia yang bergolak akibat perbedaan, Indonesia dengan Pancasila, harmoni keberagaman, dan prinsip demokrasinya, juga mampu menghadirkan ruang dialog, mampu menjadi titik temu, serta menjembatani perbedaan-perbedaan yang ada. Lembaga think tank Australia, menyebut Indonesia sebagai middle power in Asia, dengan diplomatic influence yang terus meningkat tajam. Indonesia termasuk satu dari 6 negara Asia yang mengalami kenaikan comprehensive power. Saat ini Indonesia memiliki peluang international trust, yang dibangun bukan sekadar melalui gimmick dan retorika semata, melainkan melalui peran dan bukti nyata keberanian Indonesia dalam bersikap. Melalui international trust yang tinggi, kredibilitas Indonesia akan lebih diakui, kedaulatan akan lebih dihormati dan suara Indonesia akan lebih didengar. Peluang tersebut harus mampu kita manfaatkan. Kita rugi besar jika kita melewatkan kesempatan ini, karena tidak semua negara memilikinya dan belum tentu kita akan kembali memilikinya. Presiden Jokowi menyebutkan, untuk memanfaatkan kesempatan ini, strategi pertama yang dapat dilakukan adalah mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia. Indonesia sendiri telah berhasil menurunkan angka stunting menjadi 21,6% di 2022 dan menaikkan indeks pembangunan manusia menjadi 72,91 di 2022.
Indeks pemberdayaan gender juga berhasil ditingkatkan menjadi 76,59 di 2022. Demikian pula dengan reskilling dan upskilling tenaga kerja melalui Balai Latihan Kerja dan Program Prakerja. Di saat yang sama, SDM yang telah kita persiapkan harus mendapat lapangan kerja yang bisa menghasilkan produktivitas nasional. Kita harus mengembangkan sektor ekonomi baru yang membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, yang memberikan nilai tambah sebesar-besarnya. Disinilah peran sektor ekonomi hijau dan hilirisasi sebagai window of opportunity kita untuk meraih kemajuan, karena Indonesia sangat kaya sumber daya alam, termasuk bahan mineral, hasil perkebunan, hasil kelautan, serta sumber energi baru dan terbarukan. Kaya dan menjadi pemilik dari sumber daya alam saja tidaklah cukup, karena hal tersebut akan membuat Indonesia menjadi bangsa pemalas, yang hanya menjual bahan mentah kekayaannya tanpa ada nilai tambah dan keberlanjutan. Indonesia tidak boleh seperti itu. Indonesia harus menjadi negara yang juga mampu mengolah sumber dayanya, mampu memberikan nilai tambah, dan menyejahterakan rakyatnya. Ini bisa kita lakukan melalui hilirisasi. Hilirisasi yang ingin dilakukan adalah hilirisasi yang melakukan transfer teknologi, yang memanfaatkan sumber energi baru dan terbarukan, serta meminimalisasi dampak lingkungan. Pemerintah sendiri telah mewajibkan perusahaan tambang untuk membangun pusat persemaian untuk menghutankan kembali lahan pasca tambang. Selain itu, hilirisasi ini juga tidak hanya pada komoditas mineral, tapi juga non-mineral, seperti sawit, rumput laut, kelapa, dan komoditas potensial lainnya, harus mengoptimalkan kandungan lokal, bermitra dengan UMKM, petani, dan nelayan, sehingga manfaatnya terasa langsung bagi rakyat kecil. Upaya ini sedang kita lakukan dan harus terus dilanjutkan. Ini memang pahit bagi pengekspor bahan mentah. Ini juga pahit bagi pendapatan negara jangka pendek. Tapi jika ekosistem besarnya sudah terbentuk, jika pabrik pengolahannya sudah beroperasi, saya pastikan ini akan berbuah manis pada akhirnya, terutama bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sahabat info hari ini, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah, kami ingin mendengar pendapat Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.